Teknologi di sektor telekomunikasi bisa dibilang mengalami kemajuan sangat cepat dibanding sektor yang lain. Perkembangan pesat itu tidak terlepas dari adanya teknologi jaringan seluler. Awal ditemukannya handphone hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim SMS. Namun semuanya berubah sejak munculnya teknologi 3G. Pengguna dapat mengakses internet dari handphone serta adanya fitur video call berkat 3G. Kemampuan itu pun semakin berkembang pesat ketika mendapat pembaharuan 4G. Dengan 4G, kita dapat melakukan telepon maupun video call lebih mulus dibanding 3G. Kini teknologi 5G sudah hadir di hadapan kita. Nah, seperti apa kecanggihan yang akan dirasakan pengguna dengan 5G? Apalagi 5G disebut akan memberikan pengaruh besar ke banyak industri. Yuk kita simak lebih jauh. 5G merupakan teknologi jaringan seluler generasi kelima yang menawarkan kecepatan internet 20 kali lebih cepat dibanding 4G. Teknologi 5G disebut-sebut mampu menghadirkan kecepatan dan kapasitas data yang lebih tinggi dengan latensi yang jauh lebih rendah. Bahkan 5G diklaim memiliki kapasitas jaringan 1000 kali lebih banyak dibandingkan 4G. Selain itu, layanan nirkabelnya yang semakin fleksibel karena menghilangkan batasan antara akses seluler dan Wi-Fi. Itu artinya akan semakin banyak perangkat yang tersambung secara real-time, tidak tanggung-tanggung hingga jutaan perangkat. Perlu diketahui, keempat generasi jaringan mobile sebelumnya memiliki kesamaan cara kerja. Mereka sama-sama menggunakan menara BTS setinggi puluhan meter untuk melakukan transaksi jarak jauh. Namun, tidak dengan 5G. Jaringan 5G dapat menggunakan BTS tradisional dan BTS yang lebih kecil sekaligus. Sebab 5G menggunakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi tinggi yang disebut gelombang milimeter. Nah, gelombang milimeter ini 10 hingga 100 kali lebih tinggi dari jaringan 4G dan Wi-Fi. Dengan begitu, 5G akan menjadi jalur baru pada lalu lintas komunikasi yang sudah ada, tidak nebeng di jaringan sebelumnya. Peningkatan 5G paling utama adalah kecepatannya. Diprediksi kecepatan 5G mampu mencapai 10 GB per sekon, lebih cepat hingga 100 kali dari pendahulunya. Dengan jaringan berkecepatan ultra tinggi itu, maka apa saja yang bisa dilakukan oleh 5G? Yang pertama yaitu fleksibilitas dan anti-delay. Dampak paling sederhana adalah aktivitas streaming maupun video call dan main game berbasis cloud bisa dilakukan tanpa nge-lag. Kualitasnya pun tetap tinggi. Menonton streaming video 4K bukan masalah. Kecepatan ultra tinggi tersebut juga akan berdampak pada proses transmisi data. Kabarnya, kecepatan transmisi 5G mencapai 10 GB per detik. Selain itu, latensi yang lebih rendah dan kepadatan koneksi yang lebih tinggi akan membuat jaringan ini anti-delay. Waktu delay hanya sekitar 5 milidetik, yang mana 10 kali lebih cepat dari 4G. Nah, tidak heran ya kalau aktivitas streaming dan download bisa semulus jalan tol. Bukan hanya itu, pengalaman menggunakan perangkat virtual reality dan augmented reality juga akan terasa lebih nyata. Jika sahabat memiliki banyak smart device untuk keperluan rumah tangga, maka keberadaan 5G akan sangat membantu. Hemat energi. Protokol terbaru 5G memang ditujukan untuk mengurangi konsumsi energi sebanyak 10% dibanding 4G. Caranya yaitu dengan mengurangi trafik data. Selain itu, 5G akan lebih meningkatkan keberadaan fitur sleep mode. Pasalnya, transmisi dan lalu lintas data global akan terus meningkat. Menurut laporan The Mobile Economy, pengguna internet mobile di seluruh dunia diprediksi akan mencapai 5 miliar pada tahun 2025, sehingga transmisi dengan kecepatan yang lebih baik sangat dibutuhkan.
Namun, tidak ada teknologi yang sempurna, begitupun dengan 5G. Dengan banyaknya manfaat yang didapat, ada pula beberapa kekurangan yang signifikan. Yang pertama yaitu daya tembus yang minim. Pasalnya, teknologi sebelumnya mampu menembus penghalang seperti tembok dan beton dengan cukup baik. Namun, gelombang milimeter yang dimiliki 5G tidak bisa melewati gedung, pohon, dinding, dan penghalang lainnya. Hal itu diakibatkan oleh bandwidth pada teknologi 5G yang ditingkatkan, sehingga area jangkauan akan berkurang. Jadi, perangkat yang menggunakan teknologi 5G, jangkauannya tidak bisa seluas 4G. Begitupun dengan menara BTS 5G yang jangkauannya akan berbeda dengan 4G. Yang kedua yaitu frekuensi radio yang padat. Hingga saat ini, spektrum radio sudah penuh dengan kehadiran 3G dan 4G, sehingga kehadiran 5G dengan frekuensi sebesar 6 GHz akan menambah kepadatan. Padatnya frekuensi radio ini tentu bisa menimbulkan masalah baru. Yang ketiga yaitu perangkat lama tidak bisa kompatibel dengan 5G. Meski konsumsi energi jaringan 5G akan lebih rendah, namun dikhawatirkan menciptakan sampah elektronik sebab jaringan 5G tidak cocok digunakan pada perangkat 2G, 3G, dan 4G. Alhasil, pengguna akan membuang perangkat lama agar dapat menikmati 5G. Jika adopsi telah dilakukan seluruhnya, maka akan lebih banyak limbah elektronik dari perangkat semua generasi sebelumnya. Contoh spesifikasi smartphone yang dibutuhkan untuk mengadopsi 5G adalah smartphone band 40 yang bekerja di spektrum 2.3 GHz. Keamanan dan privasi. Riset yang dilakukan oleh University of Lorraine dan University of Dundee menunjukkan bahwa teknologi 5G akan memiliki masalah dari segi keamanan. Ironisnya, itu disebabkan oleh semakin mudahnya transfer data kualitas tinggi. Peningkatan bandwidth yang diberikan ke banyak perangkat juga memungkinkan adanya celah untuk disusupi dan diserang. Dengan kecanggihan yang dimiliki, maka 5G diprediksi dapat meningkatkan kekuatan berbagai lini industri. Tidak hanya untuk telekomunikasi, aplikasi 5G sendiri telah diterapkan di lebih dari 20 industri, termasuk manufaktur, perawatan, kesehatan, pendidikan, dan logistik. Salah satunya adalah penggunaan 5G untuk sistem otomatisasi bongkar muat logistik di pelabuhan Yangshen di Shanghai, Tiongkok. Penggunaan tersebut mampu menurunkan ongkos logistik di pelabuhan tersibuk di dunia itu. Sedangkan di sektor manufaktur ada Ericsson. Perusahaan Swedia tersebut mengaku telah memakai 5G untuk meningkatkan 4 tahap proses manufaktur mereka. 5G juga mereka gunakan untuk komunikasi operator mesin yang lebih cepat dan aman. Sektor kesehatan diprediksi juga akan sangat terbantu dengan adanya 5G. Pasien yang memerlukan pemantauan rutin dapat menggunakan perangkat 5G. Ini akan menghemat waktu dan sumber daya petugas kesehatan. Tidak hanya pada pasien, pelatihan perawatan yang lebih realistis dapat menggunakan VR dengan jaringan 5G. Masih banyak lagi potensi 5G di sektor lainnya. Hingga kini, sudah ada 140 jaringan 5G komersil telah digunakan di 59 negara pada 2020. Indonesia juga sudah memiliki 5G sejak 2021, namun masih terbatas di Jabodetabek, Solo, Medan, Balikpapan, Surabaya, Makassar, Bandung, Batam, dan Denpasar. Sedangkan untuk kehadiran 5G yang merata di seluruh kawasan Indonesia ditargetkan pada 2024 hingga 2025. Nah, bagaimana menurut sahabat? Kira-kira kemajuan apa saja yang akan terjadi di Indonesia setelah mengadopsi 5G? Oke, mungkin dapat saya sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan maupun koreksi, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya.